أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memanjatkan rasa dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga pada hari yang mulia ini Allah juga masih mempertemukan kita dengan bulan yang mulia, bulan yang kita nanti-nantikan, yaitu bulan Ramadan. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selawat beriring salam selalu kita sampaikan, kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, sehingga kita paham akan hakikat kehidupan sebenarnya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan kita semua pada bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan ini bulan yang kita tunggu-tunggu setahun yang lalu. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala masih mengabulkan doa-doa kita. Sebelum bulan Ramadan kita sudah meminta kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah telah mengabulkan doa kita. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita menyia-nyiakan amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas keistimewaan daripada bulan suci Ramadan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, Ramadan adalah bulan yang Allah perintahkan kepada kita yang selaku umat Muhammad yang telah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah puasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk berpuasa? Dengan maksud adalah supaya kita bertakwa, supaya kita keluar daripada bulan Ramadan itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan bahwa puasa bukan hanya sekedar tradisi, bukan pula sekedar menahan lapar
dan haus. Tetapi puasa adalah ibadah besar yang tujuan utamanya adalah membentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan itu artinya hati selalu merasa diawasi oleh Allah sehingga kita menjaga diri dari dosa, menjaga dari lisan kita, menjaga mata kita, menjaga tangan dan juga menjaga hati kita. Karena mungkin kitanya untuk terjaga hana tapajuh dan tajifiyah mungkin yang sangat mudah. Namun yang susah untuk kitanya taklid adalah menahan daripada hawa nafsu itu sendiri. Yang susah taklid adalah tanya orangnya untuk menahan tutur kata katanya. Bahasa-bahasa kitanya yang orangnya mungkin agak susah kitanya untuk taklid. Bahkan di bulan Ramadan mentanda orang yang saling caci memaki, mentanda orang mufaki, mentanda orang pegah haba ayam hana betul, mentanda orang semengut. Begitu juga dengan mata, mantap bukalan hal-hal yang biasa dulu di luar bulan Ramadan. Mantap le sibuk mata orangnya buat hal-hal yang hana bermanfaat. Bahkan mantap le yang melanjutkan kebiasaan-kebiasaan di luar bulan Ramadan. Mantap le yang khususnya mungkin anak-anak muda sibuk dengan game-game online-nya. Ini adalah merupakan hal-hal yang akan menghilangkan pahala daripada puasa. Begitu juga dengan mata, tangan dan hati kita. Ini adalah hal yang sangat susah untuk dijaga. Karena nyan mandum adalah yang akan mampu menghilangkan pahala daripada puasa kita. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menegaskan bahawa Ramadan bukan hanya bulan puasa, akan tetapi Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka wajar bila para ulama menyebut Ramadan sebagai Syahrul Quran. Jadi para ulama berpegang Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Maka oleh karena itu di bulan Ramadan hendaknya kitanya boleh dapat banyak membaca Al-Quran. Bukan hanya membaca saja, tapi kita mencoba untuk memahami, mentadabburi maknanya. Karena hanya mungkin Al-Qurannya akan menjadi hujan, akan menjadi petunjuk bagi kitanya. Menurut kitanya, oh dah baca hana tatibul. Oh dah baca Al-Quran, hana musabah ayat pun yang kita pahami maknanya. Maka tidak akan mungkin kita akan mampu mengamalkan isinya. Karena Al-Quran itu adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Yang mana apabila manusia berpegang teguh kepada Al-Qurannya, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Baik sukses di dunia, terutama adalah sukses di akhirat. Karena dalam Al-Qurannya adalah mandum undang-undang Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan kepada kitanya yang untuk menyelamatkan manusia daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari di bulan Ramadannya Al-Qurannya harus mampu kitanya baca, harus mampu kita pahami, berusaha. Bahkan di rumah-rumah kitanya di bulan Ramadan, mari kita mengajak istri dan anak-anak kitanya untuk membaca Al-Quran.
Kemudian bulan Ramadan itu adalah bulan penuh ampunan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan lain dari Ramadan adalah Allah membuka pintu ampunan seluas-luasnya. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, aw ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Jadi barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan, Nabi mengatakan itu iman dan ihtisab. Artinya puasa dilakukan karena keyakinan kepada Allah dan berharap pahala, bukan puasa karena ikut-ikutan, bukan karena malu kepada orang lain. Kan puasa karena tradisi, ohnya kabul Ramadan, berarti payah tak puasa, pulau katanya dia Acehnya, tu urus Islam mandum, pulau dia gampungnya, si Islam mandum, mana mungkin anda ada puasa. Sehingga puasa kau tanya juga puasa, namun bukan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hotel ada puasa kita sungguh sangat-sangat berat kalau kita tidak mengharapkan pahala, tidak mengharapkan puasanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala dulu puasa adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang betul yakin bahawa puasanya akan mengantarkan bertanya orang-orang yang beriman kepada kesuksesan yang sebenarnya, yaitu mati masuk syurga. Karena bagi orang yang berpuasa, untuk khusus Allah akan disiapkan sebuah pintu syurga yang bernama Ar-Rayyan. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan juga bulan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu syurga dan menutup pintu neraka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah bersabda dalam hadis yang sangat masyhur, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka akan dibukakan pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan akan dibelenggu. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan bahawa Ramadan adalah kesempatan emas. Kalau di luar bulan Ramadan mungkin kita sulit untuk beribadah, sulit salat malam, sulit mungkin kita untuk membaca Al-Quran, mungkin sulit juga bersedekah. Maka di bulan Ramadan Allah mudahkan jalan kebaikan. Kenapa? Karena syaitan dibelenggu, hawa nafsu dilemahkan, dan suasana ibadah itu dikuatkan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun jika masih ada orang yang bermaksiat di bulan Ramadan, itu bukan karena syaitan yang kuat, tetapi karena nafsu yang tidak mau ditundukkan. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang diuraikan padahal Nabi terkudak syaitan yang dibelenggu ikat, tapi kok mentangna ulun yang hana puasa, kok mentangna ulun-ulun itu but yang hana betul, kok mentangna ulunnya pencuri-pencuri, kok mentangna ulunnya ulun yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu pada hakikatnya dialah syaitan. Karena syaitan itu minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan golongan manusia. Berarti dia itu adalah syaitan dari golongan manusia. Maka di bulan Ramadannya bertanya harus mampu menahan hawa nafsu itu. Jangan sampai bertanya termasuk syaitan dari golongan manusia. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan juga bulan Lailatul Qadar, yang mana di bulan Ramadannya Allah Subhanahu wa taala menyediakan satu malam, yang mana malam itu
lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan lebih kurang 83 tahun 4 bulan. Lebih baik tidak sama. Jadi barangkasa yang mampu beribadah malam Lailatul Qadarnya, maka Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan dia beribadah lebih daripada 1000 bulan. Bahkan urunyo rapahana urun na umum 80 tahun. Monyona pi humu 80 tahun urunyo yang udip kahana jelas ni. Yang dulu pula oleh Nabi yang beribadah di malam Lailatul Qadarnya lebih berat daripada umur yang diberi oleh Allah. Karena umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkisar antara 60 sampai 70 dan sangat sedikit yang lebih daripada 70. Yang bayangkan Allah Subhanahu wa taala akan beri kelebihan bagi orang di bulan Ramadan yang Allah sediakan satu malam khairun min alfi syahr. Maka apabila malamnya hana kita pergunakan untuk bisa beribadah, maka sungguh kita akan menjadi orang yang rugo tatkala kita keluar pada bulan Ramadan. Dan malamnya pun disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berada bukan di awal Ramadan. Nabi mengatakan dia berada di 10 terakhir Ramadan. Yang mana kita kata kalian urunyo betapa banyak umat Islam yang Ramadan hampir selesai, mereka pun sudah meninggalkan masjid, sudah meninggalkan Al-Quran. Mereka sudah sibuk dengan mempersiapkan diri mereka untuk menyambut hari raya Idul Fitri. Padahal 10 terakhir itu adalah yang menentukan sukses atau tidak suksesnya seseorang di bulan Ramadan. Dan kalian orangnya tidur sampai mengulang atas malam pun sampai malam tidur mentang ramai. Kemudian ia tuhnya mulai kurung dan kurung tidur terakhir hanya tinggal jamaah yang biasa, ya mesti pura-pura biasa. Sebenarnya mandung kasibuk dengan berbagai macam kesibukan. Kasibuk yang nikah baju baru, kasibuk ya pudih, sehingga sudah meninggalkan ibadah di penghujung Ramadan. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menjadi apa yang Rasul mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Duknade urun keluar daripada bulan Ramadan, namun dia tidak mendapatkan apapun daripada Ramadan itu sendiri, hanya merupa pahala daripada Ramadan yang dilakukan, hanya yang merupa adalah bil dan gerak saja. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, mari kita pergunakan bulan Ramadan yang sebaik-baiknya. Bisa jadi merupakan bulan Ramadan terakhir bagi kita. Mungkin untuk kau kita hanya merupakan ni bukna ledung saudara kita yang bulan Ramadan pun yang lalu bersama kita. Namun bulan Ramadan urun yang saudara kita sudah berada di alam kubur. Maka jadikanlah Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir bagi kita semua. Mari kita tingkatkan amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita untuk kita tunduk bulan Ramadan betul-betul mendapatkan predikat yang diharapkan oleh Allah adalah la'allakum tattaqun.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى